Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwindia Kartaji dengan NIM 1801105120 dari kelas Berpikir Tingkat Tinggi Matematis 7C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 soal materi AKM tingkat SMP. Yang pertama, hasil pipa sayur hidroponik Bu Irma disajikan pada tabel berikut. Lahan A, banyak pipanya 1, banyak lubang pipa 6, hasil panen 1,5 kilogram. Kemudian untuk 2 pipa dengan 12 lubang pipa menghasilkan 3 kilogram dan seterusnya. Kemudian untuk lahan B, banyak lubang pipa dan hasil panen. Satu pipa mempunyai 8 lubang pipa dengan hasil panen 2 kilo. Untuk 2 pipa memiliki banyak lubang 16 dengan hasil panen 34. Kemudian pertanyaannya ialah apabila Bu Irma memanen 6 rak pada lahan A dan 4 rak pada lahan B, di mana 1 rak berisi 6 pipa. Lahan manakah yang jumlah hasil panennya lebih banyak, lahan A atau lahan B? Mari kita bahas. Baik, untuk pembahasannya ialah berdasarkan tabel pertama, untuk lubang 6 dihasilkan sebanyak 1,5 kilogram. Kemudian Bu Irma memanen 6 rak pada tabel pertama atau lahan A, sehingga 1 rak sama dengan 6 pipa, di mana 6 pipa tersebut menghasilkan satu pipa menghasilkan 1,5 kilo, sehingga 6 dikali 1,5 ialah 9 kilo. Selanjutnya, jadi setiap rak itu menghasilkan 9 kilo. Kemudian yang ditanyakan manakah jumlah yang hasil panen paling banyak. Jadi N rak sama dengan N kali 9. N di sini adalah banyaknya rak. Tadi untuk lahan A, Bu Irma memanen 6 rak, maka N bisa kita isi dengan 6, sehingga 6 dikali 9 menghasilkan 54 kilogram. Untuk selanjutnya pada lahan B, 1 pipa dapat menghasilkan 2 kilo, sehingga 1 rak Baik, saya akan ganti untuk warna merah, berarti pipa B. 1 rak sama dengan 6 pipa, di mana 6 dikali 2 kilo sama dengan 12 kilo. Jadi setiap rak Bu Irma menghasilkan 12 kilogram. Kemudian N rak sama dengan N dikali 9. Maaf, N dikali 12. Dengan N adalah banyaknya rak. Jadi karena tadi Bu Irma memanen 4 rak di lahan B, sehingga N yang kita masukkan 4. 4 dikali 12 adalah 48. Maka panen pada hasil yang lebih banyak berada di lahan A. Soal yang kedua ialah kartu bilangan. Kartu adalah kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang atau persegi. Tidak begitu besar dan digunakan untuk keperluan tertentu. Bilangan adalah kumpulan dari beberapa angka yang dimulai dari 0 sampai 9. Penulisan pada kartu bilangan dapat berupa bilangan asli, pecahan, desimal, atau persen, bergantung dari kebutuhan pemakaiannya. Misalnya, guru menggunakan kartu sesuai dengan materi pembelajarannya. Kartu bilangan merupakan salah satu media pembelajaran dalam matematika yang memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran sehingga peserta didik lebih cepat dalam memahami pembelajaran yang disampaikan.
Kemudian perhatikan kartu-kartu bilangan berikut. Kartu pertama tertulis bilangan dalam bentuk pecahan. Kartu kedua tertulis dalam bentuk desimal. Kartu ketiga tertulis dalam bentuk persen. Dan selanjutnya. Kemudian untuk pertanyaannya, manakah nilai yang paling tinggi? Nilai yang berdekatan dengan nilai yang tertinggi, nilai yang berdekatan dengan nilai yang terendah, dan nilai yang paling rendah. Oke, mari kita bahas. Baik, pada kartu bilangan tertera pecahan 1/2, 0,32, 62%, 7/8, 45%. Untuk mengetahui nilai yang paling tinggi, berdekatan dengan yang tertinggi, berdekatan dengan nilai terendah, dan nilai yang paling rendah, kita dapat mengubah semua bilangan-bilangan tersebut ke dalam bentuk desimal. Yang pertama, bilangan 1/2 dalam bentuk desimal maka menghasilkan 0,0833. Kemudian untuk 0,32 menjadi 0,32 atau tetap karena sudah berbentuk desimal. Kemudian untuk 62% maka kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 62/100. Setelah itu kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,62. Selanjutnya pecahan 7/8 kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,875. Setelah itu bentuk 45% kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 45/100. Maka bentuk desimalnya ialah 0,45. Dari angka-angka ini kita dapat mengetahui bahwa manakah bilangan yang terkecil, terbesar. 7/8, 62%. Selanjutnya 45%. Kemudian 0,32, dan yang terendah ialah 1/12. Maka nilai yang paling tinggi ialah 7/8. Kemudian nilai yang berdekatan dengan nilai yang tertinggi ialah 62%. Selanjutnya nilai yang berdekatan dengan nilai yang terendah ialah 0,32. Dan yang terakhir nilai yang paling rendah ialah 1/12. Baik, kita akan membahas soal berikutnya. Untuk soal selanjutnya, pohon pinus di Indonesia. Pohon pinus disebut juga pohon tusam. Pohon pinus biasa hidup di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Sifat pohon pinus mampu menahan pergerakan tanah di daerah miring agar tidak longsor karena akar-akarnya sangat kuat untuk menahan gerakan tanah. Pohon pinus biasa hidup bergerombol sehingga membentuk hutan pinus yang menjulang tinggi. Untuk mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu penggaris segitiga. Kita dapat lihat gambar di sebelah kanan. Kita dapat menggambarnya dengan penggaris segitiga dari bawah pohon pinus hingga puncak. Kemudian pengamat berada di titik sebelah sini. Untuk pertanyaannya, jarak pengamat dengan puncak pohon adalah titik-titik. Yang A, 15 meter, B, 20 meter, C, 25 meter, dan D, 30 meter. Mari kita bahas. Baik, untuk soal selanjutnya, pohon pinus kita dapat gambar kembali, yaitu segitiga yang merupakan T ini tinggi pohon pinus,
40 cm, jarak pengamat dan tinggi pengamat 30 cm, serta jarak dari pengamat ke pohon pinus ialah 20 meter. Yang ditanyakan ialah jarak pengamat dengan puncak pohon pinus. Saya misalkan jarak pengamat dengan puncak pohon pinus itu ialah Y. Maka kita peroleh bahwa jarak pengamat dengan kaki pohon itu 20 meter, maka sama saja dengan 2000 cm. Kemudian kita misalkan tinggi pohon itu T, maka jarak pengamat dengan puncak pohon ialah 40 per 2000 sama dengan 30 per T. Maka nilai T-nya ialah 30 dikali 50 menghasilkan 1500 cm atau 15 meter. Untuk selanjutnya, dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka nilai Y ialah akar dari 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. 20 pangkat 2 menghasilkan 400 ditambah 15 pangkat 2 225. Maka akarnya ialah 625. Sehingga nilai Y adalah 25 meter. Jadi kita buat kesimpulannya, jadi jarak pengamat dengan puncak pohon adalah 25 meter. Soal selanjutnya ialah papan bilangan. Budi menuliskan bilangan berbeda pada 4 lembar potongan kecil papan triplex yang dipajang di tembok rumahnya, dan setiap papan diberi nama. Papan pertama ialah papan P dengan nilai 0,45, papan kedua yaitu papan Q dengan nilai 30%, papan ketiga papan R dengan nilai 70%, dan papan terakhir yaitu papan S dengan nilai 0,65. Kemudian untuk pertanyaannya, pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Bilangan bilangan pada papan P, bilangan pada papan Q, bilangan pada papan R, dan bilangan pada papan S. Oke, mari kita bahas. Baik, untuk soal selanjutnya diminta ialah bilangan pada papan P, Q, A, R, dan S dalam bentuk pecahan biasa, di mana nilai 0,45 itu sama dengan nilai 45 per 100, atau kita dapat bagi dengan 5 dan 100 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan 9 per 20. Untuk selanjutnya, bilangan pada papan Q yang bernilai 30%, maka dengan pecahan biasa ialah 30 per 100 atau bernilai 3 per 10. Kemudian untuk bilangan papan R
70%, maka 70/100 sama dengan 7/10. Untuk selanjutnya, untuk bilangan papan S yang bernilai 0,65, maka pecahan biasanya ialah 65/100. Atau 65 kita bisa bagi 5 dan 100 kita dapat bagi 5, sehingga menghasilkan 13/20. Kita dapat jodohkan hasil-hasil ini pada soal yang tertera. Baik, soal selanjutnya, sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya 3 kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar dari 3 sisi kebun tersebut dibuat jalan yang lebarnya 1 meter. Jika luas seluruh jalanan adalah 22 meter pangkat 2, maka tentukan luas kebun tersebut. Baik, untuk kebun sendiri memiliki panjang 3 kali lebarnya, maka kita dapat tulis P sama dengan 3L. Kemudian untuk lebarnya kita dapat tulis L. Pada tepi jalan lebarnya 1 meter. Di sini 1, 1, 1. Kemudian maka dari sini sampai bawah ialah lebarnya sama dengan L tambah 1. Kemudian untuk panjang dari jalan dan kebun, maka 3L plus 2. Karena mengapa plus 2? Karena penambahan pada sisi jalan 1 meter dan di sebelah kanan pun 1 meter, sehingga 1 tambah 1 menghasilkan 2. Selanjutnya kita hitung luas kebun karena kebun tersebut berbentuk persegi panjang, maka luasnya P kali L, di mana P-nya bernilai 3L dan lebarnya bernilai L, sehingga luas kebun menghasilkan 3L pangkat 2. Kemudian untuk luas jalan ialah, di sini saya persingkat, L adalah luas, maka luas jalan 22 meter pangkat 2. Kemudian untuk luas total atau gabungan dengan kebun dan jalan ialah P kali L, di mana nilai P-nya 3L plus 2, lalu L-nya bernilai L plus 1. Jika kita kalikan, maka menghasilkan 3 L kuadrat ditambah 5 L ditambah 2. Untuk mengetahui luas kebun, maka L kebun sama dengan luas total dikurang luas jalan. L kebun bernilai 3 L kuadrat, luas total 3 L kuadrat tambah 5L ditambah 2, dan luas jalan ialah 22. Kemudian kita dapat pindahkan semua
yang berada pada ruas kanan ke dalam ruas kiri. Maka 3L kuadrat dikurang 3L kuadrat dikurang 5L dikurang 2 ditambah 22 sama dengan 0. Maka menghasilkan 5L sama dengan 20 atau L-nya bernilai 4. Maka luas kebun yang dapat kita hitung ialah L kebun sama dengan 3L kuadrat, maka 3 dikali 4 pangkat 2, yaitu 48 meter pangkat 2. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan saya dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal AKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.